Senjata Satgas sangat keren. Sebuah payung yang biasa saja, saat dibuka menjadi tameng. Di baliknya ternyata layar transparan. Di gagang payung juga ada pemicu bom rahasia. Tidak perlu pistol. Cukup sekali tekan dan payung akan terlontar, dan melempar musuh ke ketinggian 10 meter. Ini adalah koper tenteng biasa. Ternyata di dalamnya ada mulut pistol. Dalam sekejap, koper berubah menjadi Gatling. Tak hanya itu, koper juga bisa menembakkan rudal. Satu klik, satu ayunan, dan jadilah perisai baja. Dengan kaca anti peluru. Ini adalah botol parfum biasa. Tapi, kalau kamu menekannya, ini adalah korek api biasa. Kalau kamu menyalakannya, cincin ini memiliki tegangan 50.000 volt. Jam tangannya penuh dengan obat bius. Senjata misterius yang unik dan keren ini, bagi para anggota Kingsman, hanyalah aksesoris tambahan. Sekarang, ada 9 anak bawang yang harus dilatih. Malam itu, asrama mereka kebanjiran. Anak bawang yang tidak tahu apa-apa segera tenggelam. Ada seorang siswa yang cepat tanggap dan segera mencabut kepala shower, lalu memasukkan selangnya ke lubang jamban sebagai saluran oksigen. Pria itu memutuskan menggunakan otot untuk memecahkan masalah. Karena pintu tidak terbuka, ia berenang kembali dan memecahkan cermin. Karena ia sadar itu adalah cermin dua arah. Ternyata, saat pria itu meninjunya, cerminnya pecah. Mereka semua tersedot keluar. Pelatih menilai mereka semua tidak lulus. Karena mereka mengabaikan kerjasama. Tidak ada yang sadar, kalau ada teman mereka yang tenggelam. Untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, pelatih membagikan seekor anjing untuk setiap orang. Anjing dan tuannya harus lolos tes baru bisa dianggap sah. Setiap anjing punya sifat berbeda. Ada yang galak, ada yang lincah, ada juga yang manja. Tapi, satu-satunya yang malas cuma dia. Tes kedua yaitu skydiving. Mereka harus menghindari radar dan mendarat di target. Dari 8 parasut, ada satu yang parasutnya palsu. Mereka berputar-putar di ketinggian ribuan kaki. Eggsy pandai membuka parasutnya. Sekarang sisa si Hans dan Amy. Mereka berpelukan dan menukik tajam ke tanah. Untungnya, Hans berhasil membuka parasut Amy. Tes ketiga, yaitu bersama-sama menaklukkan seorang wanita. Amy, Hans, dan Eggsy mengerubuti gadis itu. Tapi, mereka tidak mengira kalau mereka yang dijebak. Saat siuman, Eggsy sudah terikat di rel kereta. Dari jauh, ia mendengar suara kereta datang. Seorang pria berjubah hitam menyuruhnya mengaku kalau dia anggota Kingsman. Kereta makin dekat. Meski ketakutan, Eggsy tetap bungkam. Tapi, nyawanya tidak jadi melayang kali ini. Ia berhasil lolos tes kesetiaan. Ujian terakhir adalah membunuh anjing mereka sendiri. Eggsy tidak tega. Bel waktu pun berbunyi. Amy sudah lolos. Guru Eggsy memberitahu kebenarannya. Ternyata, pistolnya kosong. Anjing mereka tidak akan mati. Tes itu untuk menguji seberapa patuh mereka dengan perintah. Eggsy yang tidak lolos pun pulang dengan kecewa. Sementara itu, bos sedang membuat rencana kejam yaitu memusnahkan manusia. Ia menciptakan sejenis SIM card HP. Internet gratis seumur hidup. Tapi, pemakainya sama sekali tidak tahu kalau SIM card ini ternyata mentransmisikan gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi otak. Sekali tekan, semua manusia akan saling membunuh. Guru Eggsy juga terjebak dalam genosida ini. Ia dan 50 orang lainnya dengan sadis berkelahi di gereja. Akhirnya, ia berhasil bertahan. Tapi, di luar ia didor oleh bos tepat di kepala. Setelah kabar ini beredar, banyak politisi dan selebriti yang berebut untuk menanam SIM card gratis, penangkal radiasi dan internet gratis di leher mereka. Eggsy bertekad membalaskan dendam gurunya. Ia minta bantuan ke kepala sekolah Kingsman untuk membantu. Tapi, saat mengobrol, ia melihat Capsek juga sudah ikut menanam chip. Capsek sudah meracuni minuman Eggsy. Tapi, ia menukar minumannya dengan cepat. Capsek pun mati. Eggsy mengambil chip di lehernya dan memberinya ke pelatih. Eggsy, Amy, dan Hans memutuskan menyelamatkan dunia. Amy naik balon udara sampai ke luar angkasa.
Dengan rudal, ia menembak satelit pemancar gelombang elektromagnetik. Mengetahui hal ini, bos mengirim satelit lagi. Ia menempelkan tangannya. Rencana genosida dimulai lagi. Dalam sekejap, terjadi kerusuhan di mana-mana. Manusia saling membunuh di jalan. Exi menyelinap ke sarang bos. Sambil membawa payung ajaibnya. Payung ini bisa menjadi tameng peluru. Di ujungnya juga ada mulut pistol. Tapi, akhirnya ia dikepung dan terjebak di pintu brankas. Exi mengira hidupnya sudah berakhir. Tapi, hacker jenius berhasil meretas sistem chip. Akhirnya, semua orang yang ditanami chip meledak dan mati. Terlihat ledakan gas berwarna-warni. Ternyata itu adalah kepala manusia yang meledak. Satpam, politisi, artis, semuanya meledak menjadi kembang api. Exi menyelinap ke tempat perjamuan. Dengan pistol Gatlingnya, ia membombardir semua orang di sana. Para bodyguard bos kabur meninggalkannya karena ketakutan. Seorang wanita dengan kaki pisau menerobos kaca dan melompat ke bawah. Wanita ini adalah wanita yang membunuh seorang Kingsman sebelumnya dengan sadis. Gerakan wanita ini sangat cepat bagaikan angin. Ia berputar, menghindar, menangkis, dan menyerang secepat kilat. Exi sampai kewalahan melawannya. Sudah jelas kalau Exi hampir kalah. Mereka lompat ke udara. Exi ternyata juga punya sepatu pisau. Tapi, wanita itu berhasil menghindar. Hampir saja dada Exi robek terpotong sepatunya. Wanita itu hanya mengalami luka gores di lengannya. Tapi, ternyata sepatu Exi beracun. Racunnya menyebar dengan sangat cepat. Wajah wanita itu mulai berubah kehijauan. Saat ini, kerusuhan di kota sudah sangat mengerikan. Di saat bahaya, Exi berhasil mencopot kaki pisau wanita itu. Lalu sekuat tenaga melemparkan sepatu itu ke bos. Untung saja lemparan Exi tepat mengenai jantung bos. Exi mendoakannya untuk terakhir kali. Senjata Kingsman sangat keren dan mahal. Makanya kerja dan belajar supaya jadi hebat seperti Exi. Jangan main HP terus.